Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semakin sehat ya dengan puasa di tengah corona. Apalagi ditambah tugas-tugas TRK yang kemarin. Pasti selain tambah sehat juga tambah pintar gitu ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Kemarin kita sudah belajar apa? Reaktor batch ya. Nah, selain ada reaktor batch, ada juga yang namanya reaktor apa? Continue, atau kalau bahasa Indonesianya kita sebut juga reaktor alir. Untuk di kuliah TRK ini kita pelajari dua macam. Yang pertama ada reaktor alir tangki berpengaduk, dan yang kedua ada reaktor alir pipa. Pertama kita belajar reaktor alir tangki berpengaduk dulu ya. Jadi seperti biasa ini saya ambil dari buku ajar yang sudah kita punya semua. Nah, reaktor alir tangki berpengaduk itu seperti apa? Biasanya dipakai untuk industri yang kapasitasnya besar dan tidak sensitif. Dan biasanya untuk reaksi homogen. Homogen ini artinya satu fase ya. Kalau cair-cair semua, gas-gas semua. Kemudian digunakan untuk industri karena waktu reaksi yang tidak terlalu lama. Kalau lama biasanya pakai reaktor apa? Batch, betul. Lalu terdapat flow masuk dan keluar. Biasanya didesain dengan kecepatan yang sama, sehingga diperoleh keadaan tune-up atau steady state. Pengadukan sempurna biasanya terjadi di dalam sistem sehingga konsentrasi dan suhu di dalam sistem seragam. Artinya tidak ada perbedaan kecepatan di dalam reaktor, apakah di sudut ini, apa di atas, itu semuanya sama ya laju reaksinya, seperti itu. Untuk asumsi yang kita gunakan, apa kira-kira? Ini, jadi pengadukan sempurna tadi ya sudah kita sebut. Artinya yang keluar dari reaktor ini, hasilnya, produk, itu konsentrasinya sama dengan yang di dalam reaktor. Kemudian yang kedua, apa? Ya, leres. Waktu tinggal ya. Di situ ada waktu tinggal, ini akan mengubah kecepatan reaksi. Kemudian waktu untuk satu reaksi dalam RATB adalah waktu reaksi saja. Sudah. Ini adalah gambar untuk RATB sama dengan batch ya. Hanya saja operasinya yang berbeda. Kalau yang satu batch, yang satu continue. Bentuknya sama-sama tangki berpengaduk. Selanjutnya, misalnya kita punya reaksi dari A menjadi R. Neracanya massa yang masuk dikurangi massa yang keluar ditambah dengan pembentukan sama dengan akumulasi. Bisa dilihat di persamaan 4.4. Kemudian kalau kita masukkan ya, F itu kan laju ya, laju molar atau laju massa. Maka F itu sama dengan laju volumetrik. Laju volumetrik FV di sini, atau kadang kita sebut dengan V juga, V kecil dikali C, CA0. Nah, karena kondisinya steady state sehingga akumulasinya 0. Jadi tinggal nanti pengadukan sempurna apa?
Pengaduan sempurna artinya tidak ada perbedaan kecepatan reaksi dalam tangki, sehingga tinggallah persamaannya menjadi FA0 min FA sama dengan min RAV. Lalu, bagaimana dengan waktu tinggal? Karena di dalam reaktor itu sama semua ya konsentrasinya, jadi laju reaksinya pun sama, sehingga waktu tinggal atau volume dibagi laju massa. V per FV sama dengan perubahan konsentrasi dibagi dengan laju reaksi. Sehingga kita peroleh di sini persamaan 4.10 dan bisa kita ubah juga dalam bentuk X ya. Di sini di yang sebelah kanan itu bisa kita tentukan waktu tinggal serta konversinya di situ. Hubungan tau dengan K serta X. Nah, secara singkat bisa kita rangkum algoritma untuk desain RATB seperti di gambar ini. Jadi pertama kita tentukan kesetimbangan molarnya, bagaimana laju massa yang kita butuhkan, kemudian laju reaksi yang ada seperti apa. Di sini di nomor 2 itu yang laju reaksi ada simbol Ka. Ka itu artinya kesetimbangan, koefisien, konstanta kesetimbangan reaksi jika ada. Kalau tidak ada ya pakai saja persamaan laju reaksi orde berapa begitu ya, bisa kita pakai. Kemudian untuk stoikiometrinya ada 2 jenis. Yang pertama ada yang cair dan ada yang untuk gas. Jangan lupa untuk konsentrasi bisa kita dapatkan dengan laju massa dibagi dengan laju volumetrik, begitu. Untuk yang cair kita pakai konsentrasi, sedangkan untuk yang gas kita pakai hubungannya konsentrasi dengan tekanan dan suhu seperti yang tertulis di gambar 4.12 ini. Nanti biasanya kita diminta untuk menentukan apakah bisa volume, bisa jadi juga konversi dari suatu reaktor dengan volume tertentu, atau bisa juga waktu tinggal yang dibutuhkan, tergantung soalnya. Itu tadi untuk RATB. Kemudian ada juga RATB yang bisa kita susun seri atau paralel. Seri itu berlanjut ya. Jadi dalam gambar ini reaktan masuk ke reaktor 1, kemudian produknya dari reaktor 1 itu akan masuk ke reaktor kedua. Dengan misalnya maksud saya waktu tinggalnya volume dibagi dengan laju volumetrik. Sehingga jika volume kedua reaktor ini sama, bisa kita tuliskan seperti ini. FA1 min FA2 per min RA2. Ini maksudnya untuk menentukan konsentrasi ya. Konsentrasi di 2 bisa kita tuliskan berdasarkan neraca ini seperti yang tertulis di bawah. Kemudian, misal kita memiliki N buah RATB yang dirangkai seri dengan volume dan suhu yang sama. Jadi, waktu tinggalnya untuk semua reaktor sama. Nah, konstanta laju reaksinya pun sama.
Misalkan reaksinya bisa kita tulis K kali Ca, maka konversi yang diperoleh setelah reaktor ke N bisa kita tentukan dengan persamaan 4.12. X sama dengan 1 min 1 plus tau K pangkat N. Laju reaksinya juga bisa kita ekspresikan dalam bentuk seperti persamaan 4.13. Lalu bagaimana untuk yang paralel? Yang paralel jauh lebih mudah. Yang paralel ini sama dengan yang tunggal tadi, hanya saja volumenya yang akan dibagi. Nah, sehingga jika volumenya sama, maka bisa dihitung ya dengan persamaan 415, yang mana ini sama dengan algoritma RATB yang biasa tadi. FA0 kali X sama dengan dibagi min RA. Sudah, kira-kira seperti itu. Kenapa kok ada RATB seri, ada RATB paralel, kenapa tidak satu saja? Nah, ini akan kita lihat di contoh soal yang berikutnya. Apa keuntungannya menggunakan RATB seri dan paralel? Ada contoh soal. Kita akan memproduksi 200 juta pound per tahun dalam RATB. Jadi di sini hampir 41 miliar pound etilen glikol diproduksi tahun 2018 ya. Sekitar setengah dari etilen glikol digunakan untuk antifreeze, sementara setengah lainnya digunakan untuk pembuatan polyester. Dalam kategori polyester, 88% digunakan untuk fiber atau serat dan 12% untuk pembuatan botol dan film. Tahun 2018, harga jual untuk etilen glikol yaitu $0,4 per pound. Ya, jadi etilen glikol yang akan kita produksi. Diharapkan kita bisa memproduksi 200 juta pound per tahun etilen glikol. Nah, di sini ada laju produksi yang kita harapkan. Reaktor dioperasikan secara isotermal. 1 pound per feet kubik larutan etilen oksida dalam air. Ini adalah apa? Laju reaktan. Diumpankan ke reaktor. Konsentrasi air mengandung 0,9% berat katalis H2SO4. Jika konversi yang diinginkan 80%, tentukan volume reaktor. Nah, konversinya 80%, volume reaktor berapa yang dibutuhkan? Itu yang ditanyakan ya. Kemudian, berapa banyak reaktor? Misal, kita punya reaktor 800 galon yang dibutuhkan jika disusun secara paralel. Apakah konversinya sesuai? Dan berapa banyak reaktor 800 galon yang dibutuhkan jika disusun secara seri? Apakah konversinya juga sesuai? Diketahui konstanta laju reaksi 0,311 per menit. Bagaimana caranya? Pertama, kita tentukan volume reaktor untuk yang tunggal dulu ya. Jadi, kita ketahui reaksi untuk produksi etilen glikol bisa kita lihat di sini ya. Etilen oksida ditambah air pakai katalis asam sulfat, dia akan menghasilkan etilen glikol. Nah, laju produksi yang dihasilkan dari 200 juta pound per tahun kita konversikan karena K-nya tadi ya, K-nya dalam menit, sehingga berapa? Lajunya dalam menit, laju produksi dalam menit. Kita jadikan mol per menit. Nah, sehingga dari laju produksi yang diinginkan itu, kita bisa menentukan laju molar etilen oksida yang kita butuhkan. Nah, ini ya.
tinggal ditentukan saja. Karena koefisien reaksinya juga sama, jadi di sini tinggal dikalikan dengan konversi. Nah, karena konversinya 0,8 yang kita inginkan, sehingga konversi 0,8 dari reaktan akan menghasilkan sejumlah laju produksi yang kita butuhkan. Dari sini diperoleh 7,67 pound per menit etilen oksida yang kita butuhkan. Dalam reaktan ada etilen oksida, juga ada air dalam jumlah yang sama. Nah, jangan lupa tadi untuk algoritmanya kita gunakan persamaan desain yang untuk menentukan volume, kemudian ada persamaan laju reaksi, stoikiometri, lalu kita kombinasikan, memperoleh persamaan yang di bawah. Jadi, selanjutnya kita tinggal masukkan saja data-data yang kita punya. Kalau ada data yang misalnya belum ada, bisa dihitung dengan persamaan atau neraca yang ada. Nah, ini ya prosedur nomor 4. Laju volumetrik untuk etilen oksida sama dengan laju volumetrik air. Vb0 sama dengan Va0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang tadi. V0x per K kali 1 min X. Tinggal kita masukkan saja, konversi sudah ada, laju alir juga sudah ada, dan konstanta juga sudah ada. Volumenya kita peroleh 1480 galon. Nah, diperkirakan dengan perbandingan diameter dan tinggi 1:2, 5 feet dan 10 feet untuk tinggi dan diameter dan tingginya ya, untuk mencapai konversi 80%. Mudah ya? Nah, alhamdulillah. Persamaannya sudah ada, kita tinggal menggunakan saja sesuai dengan data yang kita punya. Selanjutnya untuk yang paralel. Paralel ini kalau kita tadi punya 15,34 feet kubik per menit, kalau kita paralelkan, tadi pertanyaannya apa kalau tidak salah? Berapa reaktor yang dibutuhkan ya jika disusun secara paralel? Misal dulu, misalnya kita mau pakai dua reaktor. Tadi kan dibutuhkan 1480 galon ya, besar sekali. Kita tidak punya ini yang buat reaktor, tidak bisa buat reaktor yang sebesar itu, tidak ada alatnya gitu buat bikin tangkinya itu. Lah, ya sudah, adanya yang paling besar 800 galon. Misal kita mau pakai 2 dulu, 2 reaktor, apakah konversinya memenuhi? Bisa kita masukkan saja. Di sini ada persamaan yang sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tunggal maksud saya. Konversi bisa dihitung dengan tau K per 1 plus tau K. Tinggal ditentukan saja waktu tinggalnya berapa dengan pembagian laju massa ini jadi 2 ya, masing-masing 7,67 feet kubik per menit. Ternyata
Konversi yang diperoleh 0,81. Jadi ini sudah memenuhi ternyata. Nah, alhamdulillah, berarti 2 reaktor saja cukup. Di sini ada disebut juga bilangan Damkohler. Tahu kali K itu ya, disebut juga bilangan Damkohler. Kemudian bagaimana kalau yang seri? Ini bisa kita hitung langsung sebetulnya, cuman di sini kita mau cek dulu. Misal kita hitung satu-satu bagaimana hasilnya. Untuk reaktor pertama, konversinya bisa kita tuliskan seperti itu ya. Itu sama seperti yang tunggal tadi. X sama dengan tau kali K per 1 plus tau kali K. Waktu tinggal, tau apa? G, leres. Volume dibagi dengan laju volume. Ini sudah kita hitung berkali-kali juga tadi ya. Nah, untuk 800 galon, ternyata waktu tinggalnya di dalam tangki itu 6,97 menit. Langsung bisa kita masukkan. Untuk konversi pada reaktor pertama, kita peroleh 0,684. Lalu bagaimana dengan konversi untuk yang reaktor kedua? Dengan mengkombinasikan kesetimbangan mol dan neraca massa pada reaktor yang kedua, kita bisa peroleh konversi untuk reaksi yang kedua sama dengan X1 plus tau kali K per 1 plus tau kali K. Waktu tinggalnya sama ya? Sama apa tidak? Ya, sama karena volumenya juga sama. Jadi, tinggal kita tentukan saja, sehingga pada reaktor kedua, konversi akhirnya, ini konversi akhir dari reaktan yang awal tadi 0,9. Misalnya kita menggunakan persamaan yang sudah langsung ya. Misalnya ada 2 untuk 2 reaktor 1 min 1 per 1 plus tau kali K pangkat N. N-nya 2, kita masukkan saja. Jadi ternyata hasilnya sama-sama 0,9. Jadi dengan 2 reaktor sudah memenuhi kebutuhan konversi yang diminta tadi ya, 0,8. Bisa kita susun secara seri maupun secara paralel. Nah, 2 reaktor RATB yang ukurannya sama dirangkai secara seri memberikan konversi yang lebih besar dibandingkan RATB yang dirangkai secara paralel ketika order reaksi lebih dari 0. Ini ya kesimpulan dari contoh soal ini. Jadi, ini berlaku secara umum. Maksudnya kalau seri dengan volume yang sama, dengan jumlah yang sama, dibandingkan paralel, dia akan menghasilkan konversi yang lebih besar, insya Allah, kecuali kalau ordernya 0 ya. Nah, jadi sekian untuk RATB. Mudah ya, persamaannya sudah ada semua, jadi kita tinggal menggunakan, insya Allah bisa, tidak sulit, apalagi kalau kita mau latihan. Nah, kalau latihan pasti akan terbiasa. Saya tahu teman-teman pasti masih bingung kalau nggak dikasih latihan. Makanya, selamat berlatih. Kalau ada pertanyaan monggo. Terima kasih sudah belajar TRK 1. Semoga semakin semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.